Kegiatan malam Mbak TKW Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan aku. Jadi, jangan bosan-bosan ya sama aku guys. Setiap hari kontennya begini terus. Hari ini aku udah mandi ya guys, tapi mau ngasih makan kakek makan malam. Karena hari ini tuh kakek tuh tadi makan sorenya agak cepet, jadinya aku bisa mandi lebih cepet. Terus hari ini istrinya kakek kerja, jadi aku bisa leluasa bikin konten. Oke, kakek ini mau makan malam ya guys. Dan hari kemarin itu istrinya si kakek beli pentangnya dipisah. Lauk sama nasinya dipisah ya guys. Seperti biasa kakek makan gak terlalu banyak ya sewajarnya aja lah segini. Karena memang dia tuh gak bisa banget makan terlalu banyak, nanti gak habis. Terus ada sayur juga dipisah, sayurnya sayur sawi. Nah ini aku mau ngasih dia ikan dulu. Nah biasanya makanan pentang ini si kakek bisa sama istrinya itu 2 hari guys. Kenapa aku bilang bisa 2 hari? Karena mereka itu sangat hemat banget kalau namanya makan ya. Gak tahu karena aku juga kadang heran gitu loh. Mereka kok bisa hemat-hemat makan gitu. Terus ini aku kasih tadi kuah hoko. Nah ini aku mau masukin dulu ke kulkas ya, takut basi. Terus habis itu ini mau tak angetin guys. Seperti biasa ke mesin penghangat ini, kalian tahu ini adalah apa sih namanya, microwave ya. Jangan fokus ya guys ya, namanya udah mau tidur ya gini lah ya. Ya 1 menit 50 detik aja lah cukup ya. Kita tunggu. Nah sembari menunggu hangat makanannya, ini aku mau ngeluarin melonnya si kakek. Kemarin itu istrinya kakek motongin melon lah sekitar 1 melon ini, tahu di sini, tahu di tempat apa namanya, toples lah ya, boh lah pokoknya itulah, toples lah. Terus ngeluarin juga puding kacang, ini udah anget. Sembari aku cerita-cerita ya guys ya. Jadi aku tadi pagi tuh kayak intinya lagi bosan banget yang gak ada kerjaan. Soalnya kakek tuh lagi bangunnya siang sambil nungguin galon itu loh guys. Jadi aku itu mantengin live adalah PT ya. Gak tahu PT apa gitu namanya, aku gak mau jelasin ya, pokoknya inisial aja lah ya, PT lah. Jadi di situ tuh aku tuh ngeliat dia live ya, losenya live guys. Nah di situ tuh dia tuh lagi kasih kayak pertanyaan-pertanyaan lah, bahasa Mandarinnya ini segala macam gitu. Nah di situ tuh aku tuh kayak intinya iseng gitu loh guys, karena menurut aku dia itu terlalu mengajarkan seperti kayak monoton gitu di buku gitu. Aku bukan sok pintar ya guys, cuman kalau menurutku kalau kayak gitu jadi gimana gitu loh guys. Jadi ada sesuatu kayak tidak konkret bahasanya itu seperti bahasa keseharian di Taiwan. Takutnya mereka datang ke Taiwan yang diajarkan di Indo sama yang di Taiwan itu beda jauh gitu loh. Karena buku sama bahasa asli sini itu beda. Karena aku tuh juga pernah di PT guys, jadi aku paham. Maksudnya tuh banyak banget bahasa-bahasa buku bahasa Mandarin yang kita pelajari di PT itu sama di Taiwan itu beda banget. Jadi kayak intinya takutnya tuh mereka itu udah menghafal kayak gini-gini, ternyata nyampe sini mboh-mbohan gitu loh guys, ngerti nggak? Sebenarnya bukan aku mau julid, cuman aku kayak intinya kayak menurutku itu kayak gimana gitu kalau misalkan dia ngajarkan seperti itu, sedangkan yang ngajarkan aja, losenya aja bener-bener kayak bahasa Mandarinnya itu 0 besar gitu loh guys. Bukan yang bener-bener pinter bahasa Mandarin gitu, kayak baca gitu, bukannya kayak kita yang otodidak gini gitu loh guys. Jadi kayak gimana gitu, tolong banget deh PT-PT kalau misalkan kalian memang mengajarkan, carilah guru yang dia itu benar-benar berpengalaman di bidang ex Taiwan gitu loh guys. Dia pernah kerja di Taiwan gitu.
Karena kenapa aku bilang takutnya tidak sesuai ekspektasi. Kalau dia cuma mengajarkan buku doang, tapi kenyataannya tuh bahasanya tuh beda jauh sama yang kita kita pelajari di PT gitu. Pas kita datang itu tidak sesuai ekspektasi. Takutnya seperti itu. Tolong banget dong PT-PT yang sekarang. Tolong kalian itu cari gurunya yang bisa, maksudnya yang pernah kerja di Taiwan. Itu paling penting kalau buat aku ya. Soalnya ini tuh kayak paling penting banget buat calon-calon mbak-mbak TKW yang mau datang ke Taiwan lah intinya. Mau TKW Taiwan, Hong Kong dan segala macam. Pokoknya intinya cari yang berpengalaman pernah kerja di luar negeri, intinya gitulah ya guys. Jangan asal baca buku doang. Kayaknya tuh kurang konkret. Oke guys, lanjut ini aku mau masukin obat. Biasa seminggu sekali tuh masukin obat kakek ya. Obat tidur, obat pagi, segala macam tak masukin ya guys ya. Biasa lah ya kegiatan Mbak TKW seperti ini. Namanya juga jaga orang sakit atau lansia seperti ini ya. Jadi mereka tuh bergantung hidup sama obat. Jadi ya kita ya seperti inilah ya guys ya. Kayaknya sekian dulu deh guys ya. Aku mau tidur dulu. Bye bye. See you the next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih banyak.